Malam pemirsa USM TV, kembali lagi bersama saya Pandu Chandra menyiarkan secara langsung untuk update mudik Jateng USM TV, juara mudik makin jreng. Saat ini saya tengah berada di rest area 379A Batang dan dapat Anda saksikan di belakang saya tampak keramaian dari para pemudik yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya menuju ke daerah timur Jawa melalui tol Trans Jawa. Baik, dan di malam hari ini tadi kami telah melakukan beberapa tinjauan ke beberapa titik lokasi. Salah satunya adalah arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung. Berdasarkan data dari Jasa Marga Trans Jawa Tol, volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung menuju ke Semarang pada hari H-10 sampai dengan hari H-5 periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tercatat sebanyak 142.301 kendaraan atau naik 67% dari lalu lintas normal sebanyak 84.954 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang sendiri tercatat sebanyak 87.666 kendaraan atau naik sekitar 6,26% dari lalu lintas normal. Dan pada saat kami melakukan tinjauan, anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Ida Otari Purnamasari ini sedang meninjau kesiapan Polda Jateng yang menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2025. Ida mendapatkan penjelasan mengenai cara bertindak Polda Jateng melalui Direktorat Lalu Lintas untuk menghadapi puncak arus mudik mendatang. Dan ia meminta Dirlantas Polda Jateng untuk melakukan evaluasi setiap saat untuk mengantisipasi kepadatan arus dalam puncak arus mudik. Di sisi lain, kondisi psikologis petugas juga mesti dilakukan dengan menjaga anggota tetap prima dalam melaksanakan tugasnya. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Ida Otari Purnamasari. Terima kasih rekan-rekan. Hari ini saya bersama tim dari Kompolnas mengikuti atau bertugas untuk WASOP, pengawasan operasional sesuai dengan tugas pokoknya Kompolnas, yaitu memberikan pengawasan terhadap operasional kepolisian, dan hari ini tugas saya ada di Jawa Tengah. Yang pertama, apresiasi kepada teman-teman di Jawa Tengah yaitu Polda Jateng yang sudah menggelar operasi ini dan sudah merencanakan sampai hari ini masih terkendali. Juga rekan-rekan stakeholder yang bersama-sama secara komprehensif bersama-sama mendukung operasi Ketupat Candi ini yang merupakan operasi kemanusiaan. Kenapa? Karena orang pergerakan dari Jakarta atau dari Sumatera itu kebanyakan menuju Jateng, Jabar, Jateng, Jatim. Inilah arus yang sangat besar. Mereka butuh kenyamanan karena ingin merasakan nyaman dan ingin ketemu dengan keluarga, maka harus senang. Tugasnya teman-teman dari Polda Jawa Tengah bagaimana menyiapkan kondisi ini sehingga semua orang yang melewati jalur yang ada di Jawa Tengah ini merasa nyaman. Dan yang penting adalah selamat sampai di tujuan. Dan Lantas tadi sudah menyampaikan paparannya, mereka sudah menyiapkan dengan baik. Saya mohon dukungan dari teman-teman wartawan, ini disampaikan kepada semua orang melalui medsosnya bahwa kondisinya bisa diupdate terus setiap saat. Dan sementara itu, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Sony Irawan juga menjelaskan bahwa ada 5 jalan yang dijaga oleh Polda Jateng dengan prioritas jalur tol dan jalur arteri Pantura. Polda Jateng juga mendirikan 213 pos polisi dengan menerjunkan 14.000 petugas. Dan hingga saat ini arus lalu lintas masih dalam kategori ramai. Hal itu terlihat dari jumlah kendaraan yang melintas keluar dari gate Kali Kangkung berkisar 2.000 hingga 2.500 per jamnya hingga Kamis pada pukul 3 sore.
Ya, jadi rekan-rekan sekalian, memang sesuai dengan SKB 3 Menteri, di dalam SKB tertulis tanggal 27 jam 2 siang, tetapi juga melihat dinamika di lapangan. Nah, tadi kami sudah berkoordinasi dengan Korlantas, dinamika di lapangan itu melihat daripada traffic accounting yang ada di wilayah Cikatama. Yang kedua juga volume capacity ratio, yang ketiga kepadatan arus di dalam tol. Keempat, memperhatikan arteri. Dari tempat indikator tersebut, ada beberapa yang belum terpenuhi untuk dilaksanakan one way nasional untuk mudik. Sehingga tadi baru dilakukan one way lokal di wilayah Jawa Barat, yaitu di KM 70 sampai dengan 188, kemudian berlanjut ke 210. Nah, di wilayah kami Pejagan, tadi bersama-sama kita melihat di kamera CCTV setelah 210, di depannya 212, 213, 211 itu lalu lintas sudah normal, main route-nya di angka 60 sampai 70. Ya, kami dari Jawa Tengah masih memantau perkembangan dan belum melakukan kegiatan one way di wilayah Jawa Tengah. Dimungkinkan jika besok arus itu mengalami peningkatan khususnya di wilayah Cikatama, maka besok akan dilakukan one way nasional mudik. Tetapi sekali lagi rekan-rekan wartawan tolong disampaikan itu semua masih melihat traffic accounting yang ada di wilayah Cikatama. Khusus Jawa Tengah nih teman-teman, traffic accounting kami yang pertama dilihat dari Cikatama. Sampai utama itu jika di angka 6.000 lintasan per jamnya, kami sudah waspada di Kalikangkung. Apalagi 8.000, pengalaman tahun lalu, maka kami harus pasang kuda-kuda untuk melaksanakan one way lokal. One way lokal itu dilakukan di 429 dan di 414 Kalikangkung. Awalnya kami lakukan delaying system dulu untuk ke wilayah Muktiharjo. Setelah delaying system ternyata masih padat, maka akan kami lakukan di 429 depan Jangli tersebut. Setelah 429 maka kita mundurkan sampai dengan Kalikangkung. So, kita masih melihat, jadi patokannya Cikatama itu 8.000 atau 6.000, Kalikangkung 4.000 lintasan per jam, atau 3.000 selama 3 jam berturut-turut, maka kami sudah harus mempersiapkan one way lokal. One way lokal dilaksanakan dari 429 sampai dengan 4242 Bawen, atau 414 sampai dengan ke wilayah Bawen. Pertanyaan? Dari mulai pagi sampai siang hari ini, Kalikangkung kami punya skala situasi. Normal itu 2.000. Ramai itu di atas 2.000 sampai 2.500. Padat itu 2.500 di bawah sampai di bawah 3.000. 3.000 sampai 4.000 itu emergensi. Nah, Kalikangkung dari mulai tanggal 26 sampai dengan saat ini masih dalam kondisi normal, meningkat ke ramai. Belum kepada padat, ya, belum mencapai 3.000 dari mulai tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Cikatama juga sama, dari pagi di angka 4.700, jam 7 sampai jam 10 di 4.000, sekarang turun di angka 3.000. Tadi kita sudah melihat bersama-sama di kamera CCTV maupun di real time daripada traffic accounting yang ada. Jadi sampai saat ini situasi yang ada di wilayah Jawa Tengah dalam kategori rame. Skala rame dengan CB yang telah diberlakukan, CB rame seperti apa? Ya. Mempersiapkan. Hanya kita pasang kuda-kuda. Kita tadi memutuskan 10 menit melihat bagaimana arus dari 210, dobrakan 210 di depannya ternyata sudah lancar. Main route-nya sudah 70 km per jam ke atas. Terus kita buka lagi di 220 sampai 236 lancar. Bahkan sampai di 300 Batang sangat landai sekali dan tidak ada hambatan. Tetapi sekali lagi saya tetap selalu memantau dan memonitor itu, sehingga ada petugas kami yang di 236 dari Kainduk PCR yang akan memantau pergerakan tersebut dan menginformasikan pada kami. Ya, titik lelah di Jawa Tengah itu evaluasi 1 tahun selama kegiatan Nataru dan Ketupat itu berada pada di wilayah Batang khususnya ya. Biasa di 34, 340 sampai 370. Di situ beberapa kali terjadi kejadian, dari mulai kejadian bus Rosalia,
kejadian TV One, kejadian kemudian mobil Pajero, mobil Innova memang titiklah di situ. Nah, makanya kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik, yang pertama tolong diperhatikan kesehatan fisik tubuh kita. Kalau kita capek, lelah, jangan dipaksakan. Kemampuan kita menyetir 2 jam, berhenti, istirahat. Yang kedua, recheck kembali kendaraan yang kita gunakan. Kami menemukan di lapangan sangat banyak sekali kendaraan yang overhead, kendaraan yang rusak ban dan lain sebagainya. Karena itu recheck dengan baik. Yang ketiga, patuhi rambu-rambu dan juga petunjuk petugas di lapangan, ya. Dan yang keempat, tidak berhenti pada tempat yang tidak ditentukan. Jangan sampai menjelang buka puasa ataupun akan sahur berhenti di badan jalan tol. Itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga mudik kita aman, keluarga nyaman. Ya. Baik, dan itu tadi sedikit wawancara kami bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah. Dan tentu saja update terkini yang kami dapatkan atas diskresi kepolisian, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol ini juga melakukan rekayasa lalu lintas one way. Tadi pada pukul siang, tentu saja di kilometer 70 ruas jalan tol sampai dengan kilometer 210 ruas jalan tol Palimanan Kanci. Dan hingga hari ini tercatat sebanyak 282.994 kendaraan menuju ke wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan tentu saja pemirsa bergeser ke lokasi selanjutnya, kami tadi juga melakukan peninjauan di Terminal Tipe A Mangkang, di mana hal ini mulai ramai dengan pemudik. Kedatangan pemudik di Terminal Tipe A Mangkang ini terpantau mulai menunjukkan peningkatan, di mana kedatangan pemudik ini didominasi dari wilayah barat dan mayoritas merupakan penumpang angkutan mudik gratis. Dan diprediksi tanggal 28 Maret 2025 ini menjadi puncak arus mudik. Dan secara fasilitas, Terminal Tipe A Mangkang ini sudah siap untuk menyambut kedatangan para pemudik. Tadi kami juga sempat melakukan sesi interview bersama dengan Kepala Terminal Tipe A Mangkang, Reno Adi Pribadi. Hari ini tanggal 27 Maret 2025 ini sudah mulai ada pergerakan terutama mudik gratis. Kemarin sudah masuk dari beberapa instansi dan beberapa BUMN. Sekitar hampir 20 bis yang masuk ke sini dan penumpang masuk ke Terminal Mangkang ada hampir 500 lebih, hampir 600. Jadi namun demikian kita tetap waspada dan tetap menjaga kenyamanan maupun keamanan para pemudik di Terminal Mangkang. Kami prediksi puncaknya adalah tanggal 28, besok sore, karena kebetulan informasi yang kami dapat bahwa hari Jumat besok tanggal 28 itu hari libur pegawai. Kita mesti tetap siaga. Variasi memang. Sementara yang hari ini masuk memang mudik gratis, sampai besok pun masih ada. Namun kami cermati bahwa ada beberapa penumpang yang murni naik bus untuk tujuan Semarang, ke Kudus, sampai Bali dari Jakarta. Ada yang ke Solo juga. Terminal Mangkang kami mau fasilitasi untuk semua pengunjung maupun penumpang. Kami ada pos kesehatan gratis untuk siapapun ada di sini. Lalu kita juga ada kursi pijat gratis, bagi minum air mineral dan lain sebagainya, merek apapun gratis. Lalu kita juga ada pos terpadu dari TNI Polri gabung dengan kami juga di sini. Jadi jangan khawatir, setiap orang yang berkunjung ke Terminal Mangkang, pemudik maupun penumpang, aman dan nyaman terasa di Terminal Mangkang. Tujuan kami adalah untuk pada seluruh masyarakat naik dan turun dari bis di terminal dimanapun seluruh Indonesia. Karena apa? Ketika turun di terminal berarti terpantau dan terjamin untuk kenyamanan dan keamanannya.
Pemirsa, dan sejak sore tadi kami berada di rest area 379A Batang ini terpantau cukup padat dan ramai dengan pemudik yang singgah untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar. Dapat Anda saksikan juga di belakang saya, ini banyak sekali pemudik yang menggunakan moda transportasi bis yang dalam hal ini mudik gratis, tampak beristirahat dan juga tampak mengisi perut sembari beristirahat bersenda gurau bersama dengan keluarga sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Sebagai informasi bahwa di rest area 379A Batang ini terpantau banyak sekali fasilitas yang luar biasa, mulai dari kamar mandi yang representatif, tempat ibadah, SPBU dan juga SPKLU. Tadi sempat kami himbau juga dan kami telusuri bahwa berdasarkan data yang kami terima dari SPKLU, tren pemudik di tahun ini dengan menggunakan kendaraan listrik terpantau mengalami peningkatan, di mana tren pengguna mobil listrik ini naik dengan signifikan. Terhitung dari tanggal 25 hingga 27 Maret 2025, ada 65 kendaraan di hari ini saja terdapat 15 pengguna yang mengisi bahan bakar atau mengisi baterainya di SPKLU yang ada di rest area 379A Batang ini. Dan tentu saja bagi Anda pemudik, kami menghimbau bagi Anda yang akan melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh melewati tol Trans Jawa, Anda dapat memperhatikan kondisi kendaraan Anda sehingga selalu dalam keadaan yang prima. Anda juga perlu memperhatikan kondisi fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan prima untuk dapat menempuh perjalanan panjang. Dan kami menghimbau bagi Anda apabila melewati tol Trans Jawa, Anda dapat memastikan kartu elektronik atau saldo e-tol Anda dalam jumlah yang cukup agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Dan tentu saja pemirsa, kami doakan dan kami harapkan Anda dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan itu tadi sedikit laporan kami di hari ini, tentu saja melaporkan secara langsung dari rest area 379A Batang. Dan kami akan kembali tentu saja mengupdate liputan terkini mengenai arus mudik hanya di update Mudik Jateng USM TV, juara mudik semakin jreng.